pengertiannya. Apa sih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu? Nah, yang pertama, pembangunan ekonomi adalah suatu proses meningkatkan pendapatan total dan per kapita dengan memperhitungkan angka pertumbuhan penduduk. Hal tersebut juga disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara yang disertai pemerataan pendapatan penduduknya. Nah, pembangunan ekonomi ini tidak bisa terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi akan membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang terwujud dalam peningkatan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi ketika terjadi peningkatan produk nasional bruto secara real. Nah, adanya pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi indikasi keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembangunan ekonomi. Setiap negara berkembang pasti menginginkan rakyatnya itu makmur, kemakmuran rakyatnya atau masyarakatnya. Nah, cita-cita kemakmuran rakyat itu sendiri dapat diwujudkan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan secara terus-menerus ke arah perbaikan. Tentu saja dalam pembangunan ekonomi ada tujuan yang diketahui oleh warga negaranya, yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan distribusi. Tujuan pembangunan ekonomi yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan distribusi atau perluasan distribusi barang kebutuhan pokok kehidupan seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sampai dengan keamanan. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan standar hidup. Tujuan pembangunan ekonomi yang kedua yaitu meningkatkan standar hidup melalui peningkatan pendapatan, peningkatan pendidikan, penambahan penyediaan lapangan kerja, hingga peningkatan perhatian atas nilai-nilai kemanusiaan dan juga kultural. Yang ketiga, memperluas pilihan ekonomis dan sosial. Tujuan pembangunan ekonomi yang terakhir yaitu memperluas pilihan ekonomis dan sosial setiap individu dan bangsanya. Tentu saja secara keseluruhan dengan membebaskan diri dari sikap ketergantungan terhadap orang lain ataupun bangsa lain. Nah, itu saja tujuan dari pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ada banyak sekali faktor-faktornya, baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam ini meliputi tanah ataupun kekayaan alam lainnya, seperti udara, air, cuaca, iklim, hasil tambang, hasil hutan, hasil laut, dan sebagainya, yang mana dalam pengertian sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini juga menentukan keberhasilan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya dimaksud yaitu sumber daya yang berkualitas, sumber daya yang kompetitif, dan mempunyai soft skill dalam mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga yaitu pemberdayaan sumber daya manusia. Kalau pembangunan itu menjadikan manusia sebagai objek dan juga sebagai subjek, di mana pembangunan itu dilakukan oleh manusia dan digunakan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu sumber daya modal. Besar dan kecilnya modal juga jadi faktor yang akan mempengaruhi ekonomi. Itu biasanya adanya peningkatan penambahan pada kegiatan produksi. Nah, pembentukan sumber daya modal dan investasi ini ditujukan untuk menggali dan mengelola kekayaan. Sumber daya modal yang berupa barang-barang juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan adanya sumber daya modal barang-barang dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang selanjutnya ada infrastruktur. Keterkaitan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, adanya infrastruktur yang tepat dan sasaran jadi bisa mempermudah pertumbuhan ekonominya. Sosial budaya. Pembangunan mandiri, yang namanya mandiri itu tujuannya supaya terhindar dari sikap ketergantungan. Contohnya, kita tidak bisa bergantung pada suatu negara yang memiliki pasokan senjata. Nah, kita harus memenuhi kebutuhan negara kita sendiri secara mandiri. Kemudian sistem pemerintahan. Pembangunan berkelanjutan tentunya mempunyai perencanaan dan ukuran. Jadi pembangunan itu tidak mubazir atau tidak sia-sia. Dan tentunya
berkelanjutan setahap demi tahap. Dan yang terakhir, keahlian atau kewirausahaan. Nah, selanjutnya dari dampak pembangunan ekonomi. Tentunya dampak ini mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Misalnya di suatu wilayah banyak orang-orang yang menganggur atau tidak bekerja. Dengan adanya pembangunan ekonomi, orang-orang yang menganggur tersebut dapat membantu proses kelancaran dari pembangunan ekonomi itu. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar, mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir, perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama, hilangnya habitat alam baik hayati maupun hewani. Misalnya awalnya itu menjadi hutan, kemudian ditebang dan digunakan untuk proses pembangunan. Nah, hewan-hewan ataupun makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan mengalami kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik atau tidak sesuai ekspektasi. Kita menginginkannya seperti ini, tetapi tidak terjadi seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang terus dilakukan, maka lama-kelamaan lahan pertanian yang awalnya ditanami sayuran ataupun tumbuhan lainnya menjadi berkurang. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri umum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, ciri-ciri proses pertumbuhan ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi ketika kegiatan perekonomian mengalami peningkatan produksi barang atau jasa oleh masyarakat. Nah, ditandai dengan kenaikan output per kapita dan dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dan bukan gambaran keadaan ekonomi dalam periode tertentu. Dalam pertumbuhan ekonomi ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu output total dan jumlah penduduknya. Kemudian, ciri-ciri dari pembangunan ekonomi yang membedakan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi merupakan upaya peningkatan taraf hidup suatu negara berdasarkan pendapatan per kapita secara real. Nah, pembangunan ekonomi sebuah proses atau keadaan di mana akan terjadi transisi dari tingkat hidup sederhana menjadi lebih maju. Pembangunan ekonomi harus menunjukkan dampak yang nampak berupa proses multidimensional di mana melingkupi sikap masyarakat, struktur sosial, serta institusi nasional. Selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi. Tentu saja dalam pertumbuhan ekonomi ini mempunyai faktor-faktor yang mendorong keberhasilannya. Menurut teori pertumbuhan ekonomi terdapat 4 faktor. Yang pertama, kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, sistem sosial dan perilaku masyarakat. Yang ketiga, luas tanah dan sumber daya alam. Dan yang keempat, kepemilikan modal dan penguasaan teknologi. Nah itu saja 4 faktor keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Tentu saja dalam pembangunan ekonomi ini terdapat permasalahan, apalagi di negara berkembang. Yang pertama, ketergantungan dengan sektor pertanian primer. Secara umum, negara berkembang itu masih bergantung pada sektor pertanian atau perkembangan saja. Yang kedua, rendahnya produktivitas. Nah, hal ini dapat kita lihat atau identifikasi dengan melihat masih rendahnya tingkat pendapatan yang masih kecil. Yang ketiga, tingginya angka pengangguran. Hal ini dapat disebabkan dengan laju pertumbuhan penduduk angkatan kerja yang tidak sesuai atau tidak seimbang dengan daya tampung secara perekonomian nasional atau melebihi daya tampung. Dan yang keempat, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini biasanya lebih banyak di negara berkembang dibandingkan negara yang lebih maju. Nah, selain dari tingginya angka pertumbuhan penduduk ini, faktor distribusi juga menjadi permasalahan. Misalnya dalam wilayah itu hanya berfokus dalam satu wilayah saja, sehingga pendapatannya tidak merata atau tidak sesuai. Dan yang terakhir yaitu rendahnya angka tingkat kehidupan. Dapat kita lihat dengan rendahnya kualitas pendidikan dan
dan masih banyak kasus kelaparan di suatu negara. Nah, hal itu dapat menandakan bahwa kehidupan di negara tersebut atau daerah tersebut masih rendah. Nah, itu saja yang dapat